Shalom. Selamat hari Minggu. Atas nama Gereja Perki Nederland di Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan selamat datang kepada jemaat sekalian dan juga untuk mereka yang baru pertama kali hadir dalam ibadah Gereja Perki Nederland saat ini. Ibadah hari ini dipimpin oleh Bapak Freddy Panggabean dan diiringi permainan musik oleh Bapak Mardi Kale. Jemaat Tuhan, marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah kita atas anugerah dan kasih-Nya. Untuk itu jemaat dipersilahkan berdiri dan bersama kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat 129 dari Timur Jauh Benar. Shalom. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Jadilah ibadah kita pada hari ini dalam nama Allah Tritunggal yang kekal, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam sejahtera dan kasih karunia daripada Bapa Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema dari Gereja Protestan Perki Nederland tahun ini adalah penampakan Tuhan Yesus bagi gereja, umat, dan bangsa-bangsa. Dan tema ibadah kita adalah hidup dalam rancangan dan rencana Tuhan. Nats pembimbing kami ambil dari Yesaya 60
ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Demikian firman Tuhan. Selalu dekat padamu, mengiring Tuhan tiada jemu. Bila kau pimpin jalan hidupmu, tidak kau takutkan segala seteru. Oh juru selamat, pegang tanganku, bimbinganmu itu ku perlu. Beri pertolongan, kuat kuasamu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Saudara-saudara sekalian, mari kita sekarang sejenak hening untuk mengingat betapa dalam 1 minggu kita mulai tahun baru ini, banyak perkara yang telah kita alami. Mungkin ada hal-hal yang masih harus kita selesaikan dalam kehidupan kita. Marilah kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan sambil mengakui dosa-dosa kita kepadanya di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan, karena pada hari ini, hari yang Kau sucikan, kami dapat datang ke rumah-Mu yang kudus ini. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, kami ada sampai saat ini. Terima kasih untuk tahun yang baru yang sudah kami masuki selama 1 minggu ini. Terima kasih untuk segala berkat Tuhan, apa yang Tuhan telah berikan kepada kami di tahun 2023. Banyak berkat-Mu yang tidak dapat kami hitung satu persatu ya Tuhan. Termasuk umur yang panjang, kesehatan, sehingga kami boleh bersama-sama hadir di tempat ini. Kami pun mengaku ya Tuhan, kami adalah manusia yang lemah secara kedagingan. Ketika roh sangat kuat, tapi kami pun terkadang lemah. Banyak dosa dan kesalahan yang kami perbuat, baik yang mendukakan hati Tuhan dan juga mendukakan hati pasangan kami, anak kami, cucu kami, dan teman-teman kami. Kami mau ya Tuhan membukakan hati kami dengan segala kerendahan hati. Kami mohon ampun. Ampunilah kesalahan dan dosa-dosa kami ya Tuhan. Dari tempat-Mu
yang maha jauh itu ya Tuhan. Sendengkanlah telingamu, dengarlah doa pengakuan dosa kami ini ya Bapa. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang mengaku dosanya dengan ikhlas. Seperti tertulis dalam Mazmur 32 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Jemaat dipersilahkan berdiri. Jemaat Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru yang tertulis dalam firman Tuhan dari Maleakhi 4 ayat 1 dan 2. Bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Demikian firman Tuhan. Puji hai jiwaku, puji Tuhan, selagi ada nafasmu. Allahku patutlah ku agungkan sepanjang umur hidupku. Hayatku Dia yang beri, Ia-Ku puji tak henti. Haleluya, haleluya. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan ayat yang menjadi dasar dari pemberitaan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita satukan hati kita. Kita berdoa untuk minta tuntunan Roh Kudus. Bapa, kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur karena setiap saat waktu kami, Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Kami dituntun oleh Tuhan melalui firman yang kami dengar dan firman yang sudah kami pelajari dan yang kami ingat. Kiranya ya Tuhan, kami senantiasa hidup kami tetap terus diperbaharui
iman kami terus ditumbuhkan ya Tuhan. Kini saatnya ya Tuhan, kami hendak berdiam diri. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Dan kami juga akan mendengarkan penjelasan firman Tuhan. Berkatilah hati kami satu persatu. Kuasai hati dan pikiran kami. Kuasai ruangan ini ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan tidak ada yang mengganggu kami. Roh-roh jahat semua kami usir di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami tidak ada satupun yang pulang dari tempat ini tanpa mendapatkan berkat dari firman yang akan ditaburkan. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini ya Tuhan. Berkatilah Tuhan setiap bibir hamba. Karena firman ini bukan perkataan manusia. Jadilah kehendak-Mu di dalam setiap langkah hidup kami. Kami serahkan ya Tuhan. Saat-saat kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan. Kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Yakobus 4 ayat 13-17 yang berbunyi, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Amin. Salam untuk semuanya. Pertama sekali selamat tahun baru. Pasti tahun 2023 yang sudah kita tinggalkan, sekarang kita masuk ke tahun 2024. Tahun yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2024. Kita punya ada kebiasaan setiap akhir tahun kita pasti selalu punya resolusi apa yang akan kita lakukan di tahun 2024. Semoga resolusinya bisa terwujud. Tapi harus ingat, tanpa Tuhan tidak mungkin akan terlaksana. Bapak Ibu sekalian yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minggu ini kita masuk dalam minggu Epifanias. Artinya Tuhan menyatakan, membuka tabir dirinya kepada dunia sehingga dunia bisa mengenalnya. Dan kita tahu bersikap kepada Dia. Dalam minggu ini kita akan melihat Allah menampakkan dirinya dalam menyusun rancangan dan rencana kita 1 tahun ke depan. Itu sebabnya kami mengambil temanya, hidup dalam rancangan dan rencana Tuhan. Dalam bahasa Alkitab,
Untuk kata rencana biasanya memakai istilah rancangan. Kita coba untuk membedakannya. Rancangan itu adalah garis besar dan jauh ke depan, tidak terbatas dengan waktu. Sedangkan rencana adalah rincian yang lebih konkret dengan batas waktu yang lebih jelas. Jadi dua hal ini memang sering dipakai secara bergantian antara rancangan dengan rencana. Walaupun kita tahu ada bedanya. Dan kita tahu setiap rencana itu pasti mengandung harapan. Tentunya begitu dong, kan gitu. Ada harapan untuk lebih baik, lebih besar, lebih maju, lebih bertumbuh, lebih berkembang harapan. Dan kadang-kadang ya nampak lebih muluk-muluk. Manusia hanya bisa berencana dan Tuhan yang menentukan. Pernah dengar itu? Iya kan? Sampai orang bilang kalau dia tidak pas, sudah hopeless, ya kayak sera-seralah. Apa yang terjadi, terjadilah. Kalau dia tidak bisa mendapatkan itu. Entah ketika kita merasa putus asa akan rencana yang sudah disusun dan tidak terlaksana sesuai harapan atau bentuk kepasrahan. Tapi manusia hanya bisa berencana. Dan Tuhan yang menentukan. Begitulah pentingnya aspek perencanaan dalam hidup seorang manusia. Sehingga muncul banyak perspektif dan pendekatan untuk membangun perencanaan yang tepat. Ada seorang motivator yang namanya Byron Tracy. Dia bilang begini, tindakan tanpa perencanaan adalah sumber kegagalan. Tindakan dengan perencanaan adalah sumber kesuksesan. Perikop ini berbicara mengenai suatu perencanaan yang pada umumnya dibuat oleh seseorang dalam menjalani kehidupannya. Karena setiap orang ingin berhasil dan jauh dari kegagalan. Kalau kita baca Yakobus, ya, saya suka tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Hobi saya adalah baca biografi. Ya, nggak pernah ada yang nulis biografinya Yakobus, tapi kita harus belajarnya itu dari Alkitab kan, melalui studi kita. Dia adalah seorang gembala sidang di gereja Yerusalem yang memberikan nasihat yang paling praktis bagi jemaatnya melalui surat yang ditulisnya sebelum ia meninggal dunia sebagai martir. Pada perikop yang berjudul tadi sudah dibacakan oleh Tante Will, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan, dia memaparkan beberapa prinsip rohani dalam membuat perencanaan dalam hidup manusia yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita perhatikan dalam kitab-kitab yang di dalam Perjanjian Baru, itu kitab Yakobus itu pendek, tapi itu sulit untuk dimengerti. Karena tiap pasal itu terdiri dari potongan-potongan ajaran yang berbeda-beda. Ya. Namun kalau kita mempelajarinya dengan pertolongan Tuhan, ingat loh, Alkitab ini jangan dikatakan. Kalau kita makanya kita harus berdoa. Karena kadang-kadang, ya contoh ya misalnya, siapa yang bisa mengartikan kitab Kidung Agung? Ya, harus ada pertolongan Tuhan untuk bisa mengerti itu. Dan Yakobus juga seperti begitu. Nah, kita dapat menyimpulkan bahwa isi kitab Yakobus adalah berupa seruan agar setiap orang Kristen menyatakan imannya dalam perbuatan nyata. Karena iman bukan sekedar doktrin yang dipercaya, tetapi iman adalah cara hidup yang seutuhnya. Iman adalah ketergantungan manusia sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga walaupun keadaan tampak buruk, tetapi tetap mempunyai keyakinan bahwa Tuhan akan menjamin hidup kita. Itulah iman. Setiap orang Kristen harus melakukan imannya.
Karena surat Yakobus ini pertama kali ditujukan kepada semua orang Yahudi Kristen yang tersebar di mana-mana. Mereka harus meninggalkan kehidupan lama dan memasuki kehidupan yang baru. Ibarat orang yang mau ganti baju, ya, baju yang lama yang sudah kotor ya kita harus lepaskan dan memakai baju yang baru. Jangan dirangkap, ya. Ada pula misalnya kita pergi ke Bayenkorf, udah pakai baju ini, supaya di dalam masih baju yang baru dari Chinatown. Kita pakai pun spray ini, ya wanginya cuma sebentar. Apa yang harus mereka lakukan? Yaitu melibatkan Tuhan dalam rencana. Mengapa? Karena hidup ini seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ini menunjukkan keadaan manusia yang sebenarnya di hadapan Allah, yaitu sangat kecil dan tidak berarti. Oleh karena itu manusia tidak boleh sombong. Yakobus mengingatkan agar jangan pernah kita melupakan Tuhan dalam setiap perencanaan hidup. Yakobus memberikan prinsip yang benar bahwa dalam membuat atau merencanakan hari esok, yaitu melibatkan Tuhan dalam perencanaan. Ini penting. Sebab menurut Yakobus, sebagaimana di ayat 14 tadi yang kita baca, tidak ada yang tahu tentang hari esok. Siapa yang bisa katakan tahun 2024 ada sesuatu yang bisa dia peroleh? Bukan. Kami juga tahun 2004 ini mungkin, apakah kami masih akan stay lebih lama? Karena saya Juni sudah 3 tahun, itu yang saya tahu. Sebelum Juni 3 tahun saya nggak tahu apakah saya dipindah ke tempat lain atau yang lain, saya juga nggak tahu, kan begitu. Nah begitu juga dengan kita. Karena tidak ada yang mengetahui hari esok, maka seharusnya mencari pihak yang mengerti dan mengetahui tentang kondisi esok hari. Lantas pertanyaannya, ketika melibatkan Tuhan dalam rencana, bagaimana sih melakukannya? Alkitab banyak memberi kita pelajaran tentang bagaimana melibatkan Tuhan dalam rencana. Dalam Keluaran 33 ayat 15, Musa berkata demikian, kalau Tuhan tidak ikut dengan kami, jangan suruh kami meninggalkan tempat ini. Perkataan ini dikatakan oleh Musa untuk memohon Tuhan menyertai perjalanan mereka ketika Musa memimpin umat Israel keluar dari tanah Mesir. Ada juga ketika Ratu Esther dan orang-orang Yahudi berpuasa selama 3 hari 3 malam untuk memohon kuasa Tuhan agar menggerakkan hati raja untuk tidak membinasakan bangsa Yahudi. Dan dengan upaya doa dan puasa tersebut, Tuhan menyatakan kuasanya dan menyelamatkan bangsa Yahudi dari kebinasaan. Inilah contoh bagaimana melibatkan Tuhan dalam rencana yang akan dilakukan melalui tindakan puasa tadi. Jadi kalau ada orang berpuasa, ya karena dia ingin melibatkan Tuhan dalam rencananya. Pernah dengar kan? Kita akan doa puasa. Itu bukan untuk sok-sokan, karena kita sudah mengaku bahwa ini untuk satu pekerjaan besar ini, kita harus mengosongkan diri kita. Kita datang dengan sesuatu bahwa kita ini tidak ada apa-apanya. Kita berdoa dan berpuasa karena kita ingin diisi oleh kuasa Tuhan. Ini artinya apa? Mengundang Tuhan masuk di dalam rencana itu. Orang yang melupakan Tuhan dalam setiap rencana hidupnya sama artinya meremehkan Tuhan, mengabaikan kehadirannya, menganggap seolah-olah Tuhan tidak ada dan tidak
punya kuasa. Dan inilah yang menjadi akar persoalan kita sebagai manusia. Kesombongan. Orang yang sombong, angkuh, meyakini bahwa ia mampu mengatasi semua persoalan hidupnya dengan kekuatan yang dimiliki, padahal ada banyak hal di dunia ini yang tidak bisa diprediksi. Unpredictable. Saya pernah tanya sama teman saya yang dia dari kerja sekarang tuh di Ukraina, di Kiev. Dia orang Indonesia, tapi dia sekarang menjadi country coordinator dari World Baptist Alliance di Ukraina. Dan dia katakan, saya tanya sama dia, kami undang makan malam, saya tanya, namanya Samuel Arito Situmorang. Sam, udah gimana sekarang situasi di Ukraina? Dia katakan, Lae, semua orang Ukraina itu sudah hopeless. Hidup ini sudah gak ada lagi artinya. Karena tidak tahu suatu ketika mereka akan mati. Sebab sekarang bukan saja jet, tidak lagi pakai jet untuk berperang. Mereka pakai drone. Rusia pakai drone untuk menyerang, menjatuhkan bom. Karena kalau untuk yang ke Kiev katanya bisa diintercept. Seperti yang kasus kalau misalnya di Israel kan. Jadi serang gini, intercept. Tetapi pecahannya itu bisa jatuh kemana-mana. Jadi setiap orang sudah ini. Dan kalau ada sirine, orang kalau dulu masuk ke bunker. Sekarang kalau ada sirine, ya udahlah, nggak tahu lagi mau buat apa. Terus saya tanyakan, kamu kan tahu di lapangan, sampai kapan ini akan berakhir? Dia jawab begini, sampai uangnya habis. Ya, perang is about money. Ya kalau uang habis, sampai kapan uang itu habis? Dihitung-hitung kalkulasi, katanya tahun 2025. Dalam menjalani kehidupan kita sering membuat perencanaan mengenai hal yang akan kita lakukan ke depan. Yang tak jarang menimbulkan pertanyaan dalam diri kita, apakah rencana yang kita buat ini sesuai dengan kehendaknya Tuhan? Apa betul rencana ini untuk kemuliaan Tuhan? Atau malah sebaliknya, menjadi kepentingan diri saya sendiri di dunia ini? Kita masuk sekarang kepada intinya. Mengapa harus melibatkan Tuhan dalam rencana kita? Bagaimana kita membuat rancangan dan rencana yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Mari kita bedah. Ini singkat saja nanti. Pertama, ayat 13 sampai 14 mengatakan begini. Ya, jangan mengandalkan kemampuan sendiri. Gereja ini, GPN, saya hadir pada waktu pembentukannya. Kalau kita mengandalkan kemampuan sendiri, ya nggak mungkin. Pada ayat ini dengan jelas penulis memberikan contoh yang dapat dirangkum dalam beberapa kata. Ada waktu, ada tempat. Waktu itu apa? Hari ini atau besok atau setahun. Ada tempat di kota anu. Tujuan. Nah, di sini mungkin berdagang artinya. Kemudian hasil yang diharapkan, yang mendapat untung. Tapi dalam membuat perencanaan faktor-faktor di atas memang sangat diperlukan, pasti. Ya, apalagi kita yang masih bekerja, ya ada feasibility studies, kemudian work plan, semua segala macam. Tapi seolah-olah bahwa kita ini sebagai manusia kita tahu dapat mengusahakan itu, membuat itu, sehingga kita mampu melakukannya. Kan hebat begitu. Seperti saya kalau datang kemari, biasa kan sebagai diplomat, kita punya waktu 3 atau 4 tahun. 3 tahun apa yang target kita mau lakukan? 4 tahun. Walaupun memang tidak jualan. Tapi orang sales, 1 tahun itu harus tahu berapa targetnya. Kan begitu kan? Biasa begitu.
Makanya kalau orang marketing, kalau sudah makin berhasil dia harus bertobat. Karena kalau enggak dia merasa bahwa itu semua karena kemampuan dia kan gitu ya kan. Ya. Nah, jadi dia mengusahakan sesuatu, dia mampu melakukan tanpa mengingat sedikit pun pada penciptanya yang memberikan hikmat kepadanya untuk memikirkan hal yang baik. Tapi sebagai orang percaya, kita perlu mengikut sertakan Yesus dalam membuat perencanaan bagi hidup kita. Karena dialah yang memiliki hidup ini. Yakobus menanyakan, apakah arti hidup kita? Hidup ini seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saya kembali kepada apa yang saya sampai sekarang masih terngiang-ngiang. Apa yang dikatakan oleh teman saya yang kerja di Kiev. Suatu ketika kita akan mati. Begitu mudahnya. Dan tidak ada lagi. Bahkan mereka pun tidak boleh lagi sekarang keluar dari Ukraina. Karena sudah tidak ada lagi orang. Bahkan laki-laki sudah kurang. Makanya perempuan pun sekarang jadi tentara. Dan perekrutannya, ada orang di jalan diambil jadi tentara. Itu yang saya dengar langsung. Yang faktanya. Yang kedua, ayat 15. Berserah pada kehendak Tuhan. Yakobus dalam terjemahan lain mengajarkan bagaimana kita harus membuat perencanaan dalam hidup dengan mengatakan. Ini harus kita katakan juga. Jika Tuhan menghendaki. Dan jika kita masih hidup, saya akan melakukan hal ini dan itu. Ingat loh itu. Jika Tuhan menghendaki. Memang kata-kata ini tidak boleh diartikan bahwa kita hanya berbangku tangan. Ya udahlah kalau Tuhan menghendaki ya udahlah terserahlah. Kalau saya masih hidup ya masih terserah. Kayak seolah-olah ya udah pasrah aja seperti itu ya. Karena memang kata akan merupakan kata yang mengacu pada sesuatu yang akan datang atau dalam konteks ini yaitu perencanaan. Jadi yang ditekankan Yakobus di sini itu adalah penyerahan total hidup kita pada kehendak Tuhan selama kita masih memiliki kesempatan untuk hidup. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Diinspirasikan dari kitab Yakobus. Dalam pengertian lain kita harus mengisi hidup kita dengan sesuatu yang dikehendaki Tuhan, bukan mengikuti keinginan kita sendiri. Yang ketiga, ini tadi the root of the evil. Congkak. Jangan congkak. Ketika manusia sudah berada pada puncak kesuksesannya, ia cenderung menganggap segala sesuatu itu mudah didapat dan mudah dikerjakan. Alkitab juga berisikan bagaimana kisah-kisah orang-orang congkak karena saking hebatnya. Samson yang tadinya lemah, ketika dia dapat puncak kekuatan, menganggap luar biasa dia. Akhirnya, apa yang terjadi? Apalagi ketika hidup yang bergelimang harta. Lebih mudah untuk membuat perencanaan-perencanaan yang besar dan sangat menguntungkan baginya. Karena semua itu bisa dihitung dengan duit. Gereja-gereja pun begitu, merencanakan sesuatu. Karena kita punya uang banyak. Ini mudah kita lakukan. Semua dasarnya dari sesuatu yang material. Dan bahkan bukan hanya dalam duniawi,
Dalam hal rohani pun manusia dapat dengan mudah membuat rencana jika ada sokongan materi yang kuat. Ini terjadi di gereja. Ya kan? Saya dan Imelda sudah jalan ke lebih 80 gereja Indonesia di seluruh Belanda ini. Kami saksikan ada gereja-gereja yang kuat dan ini, tapi ada banyak gereja dan gereja Indonesia, gereja yang sangat rendah hati. Kita semua harus melihat bahwa tanpa Tuhan tidak mungkin bisa terjadi pekerjaan besar itu. Jadi Yakobus mengingatkan jangan bermegah dalam kekocokakan. Semua kemegahan yang membawa manusia menjadi sombong adalah salah. Dan yang keempat, terakhir, kita harus peduli. Ayat 17. Di akhir perikop ini Yakobus menegaskan bahwa berdosa orang yang tahu bagaimana harus berbuat baik, tetapi tidak melakukannya. Ini dosa paling besar kalau menurut saya. Ya, untuk apa? Kita tahu kita berbuat baik tapi kita tidak melakukannya. Kita tahu bahwa untuk pekerjaan Tuhan dalam gereja, dalam misi, itu adalah hal yang baik. Ketika kita diminta sumbangan, gak mau kita lakukan. Kita tahu kan? Ketika GPN buat program 1 tahun, rencana, itu bukan untuk siapa-siapa. Itu bukan untuk si A, bukan untuk si Pak Norman, tapi kan untuk Tuhan. Nah, diajak kita. Terus bisa ngasih apa? Itu kan berbuat baik kan? Ajakan untuk berbuat baik. Tapi kita tidak melakukannya. Nah, gereja pun banyak seperti itu. Kita berdosa. Orang yang tahu bagaimana harus berbuat baik, tapi tidak melakukannya. Untuk apa kita datang ke gereja? Untuk apa? Bagaimana caranya untuk mengerti rencana Tuhan? Ya, cuma tunduk dan mendekat pada Tuhan. Baca, renungkan firman Tuhan. Setiap orang yang percaya kepadanya, Tuhan menyertai dengan kehadirannya sebagai Roh Kudus dalam kehidupannya. Dia tahu ketika kita duduk atau berdiri, ketika kita sakit atau gagal. Dengan kata lain, dia tahu semua yang kita lakukan. Tuhan mempunyai rancangan bagi setiap makhluk yang diciptakannya, termasuk kita. Segala sesuatu ada dan diciptakan karena tujuannya. Bapak Ibu sekalian, setiap kita tentu punya perencanaan hidup dengan segala targetnya masing-masing. Tahun 2024 ini, di tengah segala ketidakpastian akan jalannya masa depan serta ketidakmampuan kita dalam memastikan segala sesuatu, biarlah kita selalu menyerahkan hidup kita dan perencanaan yang sudah kita buat itu ke dalam tangan Tuhan, sehingga kita mengakui bahwa bukan kita yang melibatkan Tuhan dalam hidup kita, melainkan Tuhan yang melibatkan kita dalam rancangannya yang penuh kuasa tadi. Dalam mengawali tahun baru ini, sangat baik membuat perencanaan yang akan menolong hidup kita lebih terarah dan teratur. Jangan lupakan prinsip-prinsip yang tadi kita sudah baca dan dengar dalam kitab Yakobus itu. Libatkanlah Tuhan dalam setiap rancangan dan rencana kita, baik pribadi, keluarga, dan gereja, agar Tuhan menolong dan menopang serta membimbing kita untuk mewujudkannya.
Selamat tahun baru. Tuhan memberkati. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu, khawatirmu semua ditanggungnya penuh, sedangkan angin dituntun tangannya, pun jalan di depanmu, Tuhan mengaturnya. Jemaat Tuhan, mari berdiri bersama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan masa. Kita mengucapkan dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita mengaku. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Ada beberapa topik doa yang akan kita doakan. Mari kita berdoa dan nanti setelahnya diakhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang kami sembah, Bapa, terima kasih untuk kehidupan yang kami jalani, untuk firman-Mu yang sudah kami dengar dan penjelasannya. Betapa hidup kami ini ya Tuhan tidak ada apa-apanya kalau kami berjalan tanpa Tuhan. Segala perencanaan dan rancangan Tuhan, biarlah Tuhan ikut melibatkan kami juga ya Tuhan. Tapi sebagai manusia kami juga punya banyak hal yang ingin kami lakukan di dalam tahun 2024 ini. Baik kami sebagai pribadi, baik kami juga sebagai orang tua, sebagai oma opa, sebagai pekerja, dan sebagai pebisnis, dan juga ya Tuhan di dalam gereja. Kami mau menyerahkan ya Tuhan seluruh perencanaan-perencanaan itu ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan, Kau yang menilik hati dan pikiran kami. Kau yang menilik rencana-rencana kehidupan kami itu ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang menuntun jalannya kehidupan kami dan pelayanan kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan dan menguatkan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan dalam keheningan kami saat ini. Berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di seluruh dunia. Untuk gereja
komunitas Indonesia yang ada di Belanda ini, dan gereja-gereja lokal yang ada di Belanda ini, serta hamba-hambamu, para pelayan-pelayanmu yang melayani ya Tuhan, baik yang ada di Belanda ini, di Indonesia maupun di tempat lain. Kiranya Tuhan memberkati mereka dan memberkati seluruh pelayanan di gereja-gereja ini Bapa. Kami juga berdoa untuk pemerintahan, untuk bangsa-bangsa di dunia, untuk pergumulan di dunia ini Tuhan. Peperangan yang masih terus berlangsung di Ukraina. Banyak Tuhan korban yang sudah jatuh. Seperti tidak ada harapan. Hidup di dalam konflik perang yang berkepanjangan. Campur tanganlah Engkau Tuhan untuk menciptakan perdamaian di Ukraina dan untuk pemimpin pemerintahan Rusia dan Ukraina dan juga sekutu-sekutu Eropa dan NATO. Tuhan, biarlah ya Tuhan bisa boleh berakhir. Juga peperangan yang terjadi di Gaza, peperangan yang terus berkecamuk antara Israel dengan Palestina. Tuhan campur tanganlah Bapa, karena perang tidak akan menyelesaikan, tidak akan menciptakan satu solusi dan perdamaian, tapi itu hanya akan menimbulkan korban yang membuat penderitaan. Kami juga pada saat ini mau mengangkatkan saudara-saudara kami anggota jemaat yang sedang bergumul karena sakit, maupun mereka yang saat ini dalam pergumulan untuk pemulihan kesehatan mereka. Campur tanganlah Tuhan, berkatilah Tuhan obat-obatan ataupun perawatan yang masih mereka terima. Kami mengangkat saudara-saudara kami kekasih, Saudara Steve De Fretes, Ibu Gio Mokhtar, Ibu Ade Marpaung, Ibu Sinta Sutisno, Ibu Paula Beyer Titale, Ibu dan Bapak Pardede, Bapak John Irawan, Bapak Andre Sahetapi, Bapak Adrian Sumampau, Bapak Will Mostard, dan Bapak Liam. Biarlah ya Tuhan, meskipun ada kelemahan fisik, mereka tetap kuat imannya, bersuka cita dalam pengharapan penyertaan Tuhan di dalam kondisi apapun yang mereka alami dan hadapi saat ini. Biarlah di tahun 2024 ini mereka tetap teguh dan percaya melihat bahwa Tuhan punya rancangan dan rencana yang terbaik bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan sakit penyakitnya ini ya Bapa. Engkaulah yang memberkati mereka. Kami juga bersyukur dan berterima kasih juga mengangkatkan saudara-saudara kami yang berulang tahun, dan Tuhan telah begitu baik memberikan usia, tambahan usia bagi mereka. Untuk Samantha Klein, Ibu Foni De Vogel, Bu Marcella Aipasa, dan Bapak Norman Aipasa. Terima kasih. Kau begitu baik bagi saudara kami ini, memberikan tambahan umur. Mereka bisa bersuka cita dalam hal ulang tahun ini. Kaulah memberkati kehidupan mereka, memberkati keluarga mereka, memberkati kesehatan mereka. Tuhanlah menyertai keluarga mereka juga. Kami juga berdoa untuk gerejamu, Gereja Perki Nederland, Ketua Umum Sinode, Ibu Pendeta Ida Patinama dan keluarga, para pendeta, hamba-hamba Tuhan yang melayani di GPN, majelis jemaat dan jemaat GPN setempat yang ada di Almere, Amsterdam Zuidoost, Arnhem Gelderland, Voorburg, dan Zwolle. Jikalau Engkau ya Tuhan yang telah mengizinkan hadirnya GPN di Belanda ini, kami pun yakin Tuhan tetap menyertai,
kuatkan seluruh pimpinan, dari mulai pemimpin sinode, para majelis, dan khususnya ya Tuhan, para jemaat. Firman Tuhan yang sudah kami dengar barusan, jikalau kami tahu ada sesuatu yang harus kami lakukan, pekerjaan baik, dan kalau kami tidak dukung, berarti kami berdosa. Biarlah Tuhan seluruh pekerjaan baik Tuhan dalam gereja ini semakin didukung, dan kami semua melakukannya dengan sukacita. Terima kasih Bapa. Ada doa-doa pribadi pergumulan kami yang mungkin tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Engkaulah yang menilik hati dan pikiran kami. Apa yang tersembunyi dalam hati kami, Kau tahu. Kami maupun angkatkan itu ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang tidak sempurna ini, yang kami mau menyempurnakannya dengan doa yang Kau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan sambil mengingat perkataan firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 101 ayat 1 dan 3. Mari kita berdoa dengan persembahan yang telah kita berikan pada hari ini.
Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu Tuhan, di mana Engkau mengumpulkan kami di rumah ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan, berkati persembahan yang kami berikan pada hari ini. Biarlah persembahan ini Engkau sempurnakan untuk kemuliaan, untuk pelayanan di rumah-Mu. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan kepada kami kesempatan untuk mendengarkan firman yang disampaikan oleh penatua kami. Tuhan, terima kasih. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ini nyanyian maksudnya. Ikuti Kau saja Tuhan, dalam damai bagiku. Daku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut di Kau dan mengabdi padamu. Dalam di Kau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut di Kau sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa dan harapan, ku memang bersama-Mu. Aku ikut di Kau dan berngabdi padamu. Dalam di Kau juru selamat, ku bahagia penuh. Saudara-saudara kekasih Tuhan, kita sudah mengakhiri ibadah ini. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera dan jadilah saksinya dimanapun saudara berada. Serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Satu Situn, silakan duduk. Warta Jemaat hari Minggu 7 Januari 2024. Pertama-tama atas nama Majelis dan Jemaat Gereja Perki Nederland di Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Diaken Freddy Panggabean untuk memimpin, yang telah memimpin ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati juga semua rencana-rencana di tahun 2024 ini.
juga dengan Ibu dan keluarga semua. Salam kami dari GPN di Amsterdam Zuidoost. Terima kasih juga untuk iringan musik Bapak Marikale. Tuhan Yesus memberkati. Minggu depan hari Minggu tanggal 14 Januari ibadah akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Francis Makatipu Kambai dan akan dimulai seperti biasa 9.30 di gedung gereja ini dari Straumen Kerk. Berikutnya kami mengucapkan terima kasih kepada famili Ivoni de Vogel untuk sumbangan makanan panas pada hari ini atas ulang tahunnya ya. Selamat ulang tahun juga untuk Bapak Norman dan lain-lain, kita akan rayakan di gedung 11. Sekian Warta Jemaat pada hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.